Saatnya Anda ikuti Ngopi di Beranda, Ngobrol Pintar di Beranda NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pendengar Radio Republik Indonesia. Saya Syasha dan rekan saya Rusdi Mursalim. Kami hadir berdua pada pagi hari ini dalam acara Ngopi di Beranda, Ngobrol Pintar di Beranda NKRI. Dan acara ini disiarkan di RRI Nunukan dengan frekuensi 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan 92,7 MHz untuk wilayah Krayan. Dan acara ini disiarkan langsung dari Markas Komando Satgas Marinir Pengamanan Ambalat 29. Dan di sini juga kita tidak hanya berdua ya, Bung Rusdi ya. Tapi kita juga bersama dengan adik-adik dari Madrasah Aliyah YIPS. Ya, sebelum kita mulai ngopi di beranda ini, yuk kita dengarkan bersama seperti apa yel-yel dari Satgas Marinir Operasi Gabungan Karang-Taruna 23. Marinir! Allah! Amat 29! Waspada, kuat, bersih, Wah, luar biasa ini. Iya, itu dia semangat dari tapal batas NKRI ya Rusdi ya. Ya, tentu dengan yel-yel tadi membangkitkan semangat gelora pemuda-pemudi yang ada di wilayah perbatasnya, di perbatasan khususnya yang ada di Sebatik, apalagi di bawah komando para Satgas Marinir. Syasha, tentu ini sangat menarik sekali dalam ngopi di beranda ini, bukan hanya menghadirkan dari Satgas Marinir, tapi menghadirkan putra-putri bangsa yang terbaik nantinya yang ke depan juga akan melanjutkan hal-hal yang paling menantang di wilayah perbatasan, khususnya bagaimana menjaga tapal batas ini lebih aman dan tentu lebih baik. Betul, dan di hari ini kita membuka topik terkait tugas dari Satuan Tugas Marinir Pengamanan Ambalat 29 tahun 2023, Karangbaruna 23. Ya, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu nih. Ada prajurit yang akan mempersembahkan suara emasnya Rusdi. Ya, seperti apa suara emasnya itu? Ya, langsung saja. Izin, Komandan Satgas. Mohon izin Pak. Membawakan satu lagu duet bersama dengan Mbak Amin di pagi hari ini sebelum acara Ngopi Beranda di acara dilanjutkan. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Bukan alis berukir, bukan bibir berginju, yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena gincu akan segera layu. Berhias perlu, cantik pun perlu, demi gairah cinta. Akhlak mulia, hiasan yang utama. Tak guna harta benda, kalau jadi neraka. Tak
tak guna wajah indah kalau jadi bencana. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang ku dambakan gadis yang punya malu. Bukan alis berbintang, bukan bibir berkincu, yang ku dambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi, cinta karena gincu akan segera layu. Terima kasih. Terima kasih. Halo pendengar setia RRI, siaran kami sekarang dapat didengarkan di wilayah Krayan dengan frekuensi 92,7 MHz. Untuk yang ada di Sebatik, tetap pada frekuensi 91,5 MHz. Dan untuk di wilayah Nunukan, Anda dapat mendengarkan di frekuensi 96,3 MHz. Selalu dengarkan kami, RRI. Baik, Sasa, langsung saja kita mulai di Ngopi Beranda kali ini. Iya, kamu tidak mau bergoyang, Bung Rusdi? Tadi sambil bergoyang tapi dalam hati aja. Tapi yang pasti luar biasa suara emas yang ditampilkan tadi, tentu sebagian daripada membangkitkan kenangan masa lalu, baik kita yang ada saat ini maupun yang ada di masa depan. Saya mungkin diperkenalkan 3 narasumber kita kali ini. Iya, sudah duduk bersama kita berdua, Ya. ya Rusdi, bapak-bapak atau kita panggil mas-mas juga bisa ya, yang sangat ganteng-ganteng ini. Iya. Saya perkenalkan yang pertama ada Letu Marinir Presley Briski Musak S. Tehan yang merupakan Komandan Satgas Marinir. Kemudian Bagaimana? ada Lanjut. Letda Marinir Rizky Galang, Komandan Pos Sei Bajo. Dan yang selanjutnya ada Sertu Marinir La Armin. Nah, ini dia ya, ketiga narasumber kita yang nanti akan menjelaskan kepada pendengar RRI Nunukan maupun adik-adik yang ada di sini bagaimana sih tugas pokok dari mereka ini sehari-harinya untuk mengamankan wilayah NKRI ini ya, Rusdi ya. Betul sekali. Kita mulai ya? Iya. Pertanyaan saya berikan kepada Pak dan Satgas. Ini Pak dan Satgas, paling penting apa sebenarnya tugas pokok personel Satgas Marinir yang ditugaskan di perbatasan ini Pak, khususnya di Pulau Sebatik, perbatasan Indonesia-Malaysia. Silakan Bapak. Terima kasih ya Bang Rusdi sama Mbak Sasa ya. Saya sebagai dan Satgas Marinir di sini di dalam satuan tugas Marinir yang tergelar di daerah operasi di Pulau Sebatik tentunya mempunyai tugas pokok kami, yaitu melaksanakan pengawasan, melaksanakan pemantauan, dan juga di dalam menjaga wilayah perbatasan, dan juga kami di sini menjaga stabilitas keamanan, tentunya di Pulau Sebatik khususnya. Nah, di dalam tugas kami yang ada di sini, tugas pokok yang sudah kami laksanakan, tentunya ada tugas-tugas juga kami dari tugas Marinir. Terima kasih, saya lanjut. Tugas kami juga selain menjaga stabilitas keamanan, lebih khususnya di Pulau Sebatik, tugas-tugas tambahan kami sebagai TNI maupun lebih khususnya Satgas Marinir di sini melaksanakan kegiatan-kegiatan teritorial tentunya. Karena kita TNI ini dari rakyat untuk rakyat, ya, sehingga apapun yang menjadi kesulitan dari rakyat kita terus membantu, terus apapun yang masyarakat dan rakyat lebih khususnya di Sebatik ini meminta bantuan apapun kepada kita siap membantu kapanpun. Begitu Bang Rusdi. Ya, artinya masyarakat di wilayah perbatasan ini tidak boleh sungkan ya Pak ya. Misalnya ada sesuatu terkait yang mengganggu keamanan di wilayah ini, tidak boleh sungkan untuk langsung berkoordinasi sama Satgas Marinir di sini ya Pak ya. Baik.
Nah Pak, ini kan banyak sekali ternyata tugasnya memantau, mengawasi, dan juga menjaga. Itu dilakukan oleh berapa personil Pak di wilayah kita? Ya tentunya saya jelaskan juga, kami Satgas Marinir di sini tergelar di dalam satuan ini ada satu kompi. Ada satuan setingkat kompi tersebar di 7 titik pos, mulai dari pos Sei Pancang, pos Sei Bajau, kemudian di sini di Makotis, Tanjung Aru, pos Sei Taiwan, pos Sei Balansiku, pos Tembaring maupun pos yang paling jauh di Bambangan. Nah, di sini kami ada satu kompi yang tergelar ya, Mbak Sasa. Tentunya di dalam kami melaksanakan tugas-tugas pokok kami, di setiap pos sudah kami bagi sesuai sektornya masing-masing. Sehingga di dalam melaksanakan kegiatan baik di lapangan yang bermanuver di dalam posnya sesuai dengan sektornya. Iya Pak, tadi itu dikatakan satu kompi menangani ada 7 titik yang paling penting untuk wilayah Sebatik ini. Ini kan Batik berbatasan langsung dengan Malaysia. Apakah jumlah tersebut sudah ideal untuk menangani 7 titik yang semuanya sangat rawan sekali, atau perlu tambahan atau seperti apa? Saya rasa kami juga di dalam satuan tugas ini memang dari komando satuan atas memproyeksikan kami satu kompi untuk mengcover satu pulau Sebatik ini. Tapi tentunya kami pun tidak sendiri. Kami tetap berkoordinasi dan berintegrasi dengan aparat setempat, satuan tugas satgas-satgas yang lain yang tergelar di daerah Pulau Sebatik ini tentunya. Jadi kita tidak sendiri. Karena mereka juga membantu di bidangnya juga masing-masing, baik dari Polri, kemudian pihak-pihak instansi yang lain yang juga membantu Satgas di dalam mendukung tugas pokok kami. Kalau satu kompi berapa sih total jumlah keseluruhan itu Pak? Ya, satu kompi ini satuan setingkat kompi Pak. Ya, Bang Rusdi maksudnya ya. Satuan setingkat kompi, kami tidak menyampaikan secara detail ya untuk jumlahnya. Ya. Tapi ada ratusan seperti itu Pak ya. Oke, baik. Iya, artinya kita tidak usah meragukan lagi ya. Satu kompi ini saya yakin bisa mengamankan wilayah perbatasan di wilayah Sebatik ini. Kita bisa berikan aplaus ya. Dalam menjaga keamanan teritorial di wilayah perbatasan, berapa lama Pak tugas Satgas Marinir ini Pak? Tidak lama Bang Rusdi, hanya 12 bulan. 12 bulan. Wah. 1 tahun artinya ya Pak ya. Ini sudah berapa lama Pak di sini? Di sini jalan sudah mau jalan 4 bulan. Dari pertama kali kami sampai di daerah Sebatik ini tanggal 14 Juli. 14 Juli. Ya, jadi di bulan November ini kami beranjak ke jalan 4 bulan. Jalan 4 bulan Pak ya. Kegiatan-kegiatan apa Pak yang sudah dilakukan dalam 4 bulan ini? Khususnya yang pendekatan langsung dengan masyarakat. Baik. Kegiatan yang sudah kami laksanakan di sini Bang Rusdi, kegiatan-kegiatan yang sifatnya partisipatif juga dengan masyarakat, kegiatan teritorial, adapun di lapangan seperti pelayanan kesehatan gratis, kemudian penyuluhan dan ke sekolah-sekolah ya, pelatihan-pelatihan seperti baris berbaris, penyuluhan tentang Pancasila, kemudian giat-giat membantu kegiatan masyarakat, pembangunan fasilitas rumah ibadah, pernah juga kami laksanakan, dan kegiatan-kegiatan teritorial yang sifatnya membantu warga Sebatik sendiri. Ya, itu. Ada kegiatan yang memfasilitasi masyarakat untuk kegiatan olahraga mungkin seperti voli atau sejenisnya? Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya meramaikan Sebatik juga ada, dan saat ini kami menyelenggarakan kegiatan pertandingan lomba voli Sebatik maupun Nunukan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 besok saya tutup. Kemudian akan dilanjut lagi di tanggal 9 sampai tanggal 13 November nanti kegiatan bulu tangkis. Itu kegiatan mulai dari tanggal 9 dan
pendaftarannya juga itu bukan hanya sampai di Nunukan atau Sebatik saja, tetapi sekaltara ya. Sekaltara juga bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, maupun masyarakat di luar pulau ini seperti Tawau ya, yang sudah bisa berpartisipasi ikut dalam kegiatan ini. Warga negara tetangga Ya, juga betul bisa sekali. ikut ya. Iya. Wah, luar biasa. Artinya ini. tidak hanya tugas pokok yang Iya. dilaksanakan oleh satuan tugas dari marinir ini, tapi tugas-tugas kemanusiaan bahkan memberikan hiburan juga Iya. kepada masyarakat di Hiburan, wilayah Betul. perbatasan Ini ya, kompleks keren sekali ya. ini tugas Satgas Marinirnya, luar biasa. Mungkin Bang Rusdi, ya. anaknya Bang Rusdi ada yang punya cita-cita mau jadi marinir? Ada cita-cita, katanya dia ingin marinir, tetapi bagian kesehatannya, yang perempuan Pak, anak pertama. Tapi ada di kompi kita yang bagian kesehatan dokter Pak, untuk di Satgas ini. Ada. Ada berapa Pak? Di kami di setiap pos itu ada orang kesehatan sendiri bintara, apun dari Tantama Kesehatan, tetapi dokter tidak ada. Oh, deh. Karena kami tahu di sini kami kalau mau ke pelayanan kesehatan puskesmas sudah ada, rumah sakit terdekat juga sudah ada. Jadi kami hanya membawa bintara kesehatan saja di Satgas ini. Oke, Pak, ini menarik. Menjaga wilayah perbatasan khususnya di Pulau Sebatik. Kalau catatan dari Satgas Marinir sendiri, ada berapa patok perbatasan yang sudah diawasi, kemudian dievaluasi? Apakah dari pengawasan tersebut ada ditemukan kerusakan? Kalau ada kerusakan seperti apa perlakuan dari kerusakan patok tersebut? Kalau memang itu masih bertahan, apakah perlu dibenahi, diperbarui, atau dipercantik sehingga itu menandakan bahwa NKRI yang ada di perbatasan ini tetap terjaga sampai kapanpun? Baik, Pak Rusdi. Patok perbatasan yang ada di Pulau Sebatik ini ada 20 patok. 20 patok. 20 patok yang sudah kami patroli semua di dalam kondisi patok ini dalam keadaan aman. Kami melaksanakan patroli patok setiap sebulan sekali, sehingga melihat kondisi yang sekarang, kami juga jika ada patok yang mungkin bergeser ataupun hilang ya, ataupun hilang ya, tentunya kami laporan ke satuan atas, sehingga apa tindak lanjut kami sebagai satuan tugas yang berada di sini. Dan tentunya ini sudah mengganggu stabilitas di sini. Ya, karena ini merupakan ancaman dalam arti ancaman militer maupun non militer ada di dalamnya. Sehingga patok perbatasan ini adalah kedaulatan negara kesatuan NKRI ya. Sehingga kami di dalam tugas pokok yang kami jalankan memang salah satunya adalah menjaga dan mengawasi patok perbatasan ini. Iya, kita sudah mengetahui tugas pokok dari Satgas Marinir. Saya pengen menuju ke sebelahnya Pak dan Satgas ya. Ada Danpos Sungai Bajau, Pak Rizky. Kalau Pak Rizky, seperti apa pelaksanaan tugas di daerah Sungai Bajau? Terima kasih pertanyaan untuk Mbak Sasa ya. Untuk pelaksanaan tugas pokok dari Satgas Mar Pam Ambalat ke-29 yaitu berperan aktif ya, sama yang telah disebutkan dan Satgas, aktif dalam menjaga stabilitas keamanan, terus pemantauan, pengawasan juga di setiap patok perbatasan. Juga kebetulan pos kami yang ada di tepi pantai khususnya itu merupakan kami berpartisipasi untuk menjaga seperti illegal logging, illegal fishing, illegal mining. Juga kami tentunya berkoordinasi dengan aparat setempat seperti khususnya Posal, terus ada Pol Airut seperti itu. Kebetulan untuk pos kami, untuk tugas pokok kami juga ada khusus dari pos Bajau seperti itu. Artinya memang sinergitas tetap terbangun ya Pak ya, baik di pos Sungai Bajau atau di titik-titik manapun. Baik, selanjutnya Bang Rusdi kepada narasumber kita yang ketiga. Ada Sertu Marinir La Armen. Nah ini saya panggil
Bung Armin aja lebih enak kurasa kedengarannya. Kalau bisa Nyong Ambon aja karena saya dari Ambon gitu. Oh gitu. Oh, dari Ambon. Oh, dari Ambon. Ambon Luar manis biasa. ya, pantesan Ambon manis ya. Manis ya. Manis, orang Ambon memang manis-manis. Iya, manis-manis. Bung Armin ini sangat menarik, apalagi dari Ambon ya. Kalau namanya laut itu sudah terbiasa, itu makanan harian itu. Ini di perbatasan tadi sudah disampaikan dari Satgas, sudah disampaikan juga dari Kepala Pos Bajo. Kalau Bung Armin sendiri kesehariannya bagaimana ini? Khususnya pendekatan dengan masyarakat, karena salah satu kesuksesan dalam menjalankan sebuah misi menjaga wilayah perbatasan, bagaimana mengambil hati masyarakat bersama rakyat TNI kuat. Gimana tuh Bung Armin? Ya, terima kasih. Ya. Kalau kami di sini menjalankan pendekatan dengan rakyat itu melalui beberapa bidang. Ada seperti yang tadi disampaikan Sama dan Satgas. Ya. Dari bidang pendidikan, kami ke sekolah-sekolah melaksanakan pelatihan baris berbaris maupun melaksanakan menambah wawasan tentang Pancasila. Kemudian kalau dalam bidang kesehatan kita sering membantu warga-warga di sekitar yang sakit atau yang memerlukan pengobatan, mereka datang ke pos sehingga nanti kami yang melaksanakan pengobatan. Kemudian untuk bidang infrastruktur seperti yang tadi juga disampaikan Sama dan Satgas, kami di sini melaksanakan pembangunan itu bersama dengan masyarakat di sini, melaksanakan pembangunan seperti masjid maupun bantuan-bantuan untuk pembangunan di kantor-kantor saya. Terima kasih. Syasya, ada mau ditambahkan? Ada, saya pengen tahu nih, apa sih yang paling membuat Bang Armin ya? Armin. Apa sih yang paling berkesan selama bertugas di Sebatik ini yang tidak bisa ditemukan di Ambon sana? Iya. Ya, yang paling berkesan ya, ya masyarakat di sini pada umumnya ramah-ramah Pak, ramah-ramah semuanya Bang di sini. Tapi selama ke sini pernah ketemu dengan warga Ambon yang tinggal di Sebatik? Ada nggak? Kalau untuk warga Ambon banyak Pak. Ada di Sebatik sini ya? Ada banyak di sini. Bagaimana ketika terjadi pertemuan awal dengan beliau? Waduh, biasanya. Senang ya? Seperti biasa Pak, kalau ketemu saudara di tempat jauh pasti senangnya minta ampun. Luar biasa Pak. Logat sehari-hari ketemu di situ Pak ya. Langsung ngopi bareng Bang Rusdi. Ngopi bareng, siap. Ada memang sangat banyak hal-hal yang cukup menarik yang kita akan bahas ini. Sia-sia ada 3 narasumber kita, apalagi berbicara masalah laut, perbatasan teritorial kita, perbatasan Indonesia-Malaysia. Kerawanan memang cukup tinggi, namun Satgas Marinir bukan hanya sendiri di sini. Semua di belakang, baik ada Angkatan Darat dari Kodim ikut membantu, dari pihak kecamatan, kelurahan, desa, bahkan seluruh masyarakat yang ada di 5 kecamatan di Pulau Sebatik ini akan mendukung penuh untuk langkah-langkah dari visi misi dari Satgas Marinir. Tapi sebelumnya, Syasya, kita akan kembali mendengarkan suara yang keren yang akan dibawakan kembali oleh prajurit dari Satgas Marinir Pengamanan Ambalat 29. Ya. Cek 1, 2. Ngalangi niat iki masyota samudra sun arungi sing ana hang bisa matesi welas iki masya ilang nyawa sun pelani sun lakoni kanggo riko ini mengisahkan satu kisah asmara antara seorang laki-laki terhadap seorang kekasih.
sijine mung riko nang atine sun selawase separo roko iki yo romung kanggo riko sing ana hang bisa ngalangi niat iki masyota samudra sun arungi sing ana hang bisa mbatesi welas iki masyo ilang nyawa sun pelani parantaen sun lakoni kanggo riko sijine mung riko nang atine sun selawase separo roko iki yo remung kanggo riko sijine mung riko nang atine sun selawase separo roko iki yo remung kanggo riko Oke, terima kasih bisa ditebak lagu Kanggo Riko dari daerah Banyuwangi. Terima kasih, Mujin kepada Satgas. Anda masih dalam program acara Ngopi di Beranda, Ngobrol Pintar di Beranda NKRI. Ya luar biasa ya suara Iya. dari Pak Badar tadi. Kayaknya nyanyinya dari hati banget ya Bang Rusdia. Ya, memang kalau berbicara persoalan menyanyi adalah persoalan hati. Persoalan hati tentu tidak bisa diutarakan dengan kata-kata, hanya bisa dilantungkan melalui lagu. Itu yang disampaikan oleh Bung Badar. Asik. Baik, Syasa kita lanjut lagi ya. Lanjut dong. Obrolan kita. Baik, tadi sudah panjang lebar Pak disampaikan seperti apa peran tugas dari pada Satgas Marinir kali ini. Namun yang pertanyaannya dalam menjalankan visi dan misi tugas menjaga wilayah perbatasan khususnya di Pulau Sebatik tentu ada tantangan-tantangan Pak yang tidak mudah yang tentu harus dilalui, suka tidak suka dilalui oleh Satgas. Apa saja Pak tantangan-tantangan dari satu kompi 7 titik yang menjadi tugas pengawasan dari Satgas Marinir? Ya, baik ya Bang Rusdi. Ya. Tantangan-tantangan yang kami hadapi banyak dan menjadi tanggung jawab saya juga sebagai dan Satgas selama bertugas 12 bulan ke depan ya. Mulai dari tugas yang kami laksanakan di lapangan maupun kembali ke kami sendiri juga. Iya. Bahwasanya kami di sini banyak yang tergelar, saya mempunyai tanggung jawab juga
yang besar juga. Tantangan-tantangan yang kami hadapi baik di dalam penugasan kami seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya mulai dari banyak kegiatan-kegiatan ilegal yang ada di Pulau Sebatik ini, seperti contoh yang paling kejahatan narkoba ya, yang paling maraknya di sini. Kemudian ancaman transnasional yang tentunya seperti illegal logging, perdagangan manusia juga, penyelundupan barang-barang ilegal yang lain, yang tentunya ini mempunyai tantangan buat kami di dalam satuan tugas kami, di mana kami menjalankan tugas pokok kami, juga ada tantangan kami di dalam menjalankan pelaksanaan di lapangannya ini. Apa tindak lanjut kami, keberadaan Satgas di sini di dalam menghadapi hal-hal yang seperti itu ya. Tentunya ini tanggung jawab saya juga, bagaimana saya menyelesaikan di dalam satu wilayah yang tentunya berbeda, di dalam satu kawasan yang mempunyai beragam adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan di dalam satu daerah itu beda-beda. Ya, di seluruh Indonesia yang beda-beda, apalagi di Kalimantan ini, di Pulau Sebatik tentunya bagaimana ancaman-ancaman itu di dalam hal militer maupun non militer juga mempunyai ancaman juga, karena ini di daerah perbatasan. Ya, itu tantangan-tantangan kami. Karena apa? Memang negara menitipkan kami sebagai TNI, lebih khususnya marinir, apa tugas kalian yang kalian kerjakan untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia ini selama kalian bertugas 12 bulan ke depan. Itu menjadi tantangan kami eksternal. Di dalam internal kami, di dalam penugasan kami, tentunya kami yang bertugas jauh dari keluarga, ya, yang sudah berkeluarga tentunya. Ada yang belum ya, seperti Bung Armin ini belum berkeluarga. Ini tantangan-tantangan kami, tetapi selama di sini mereka berjalan sesuai tugas pokok. Bagus, saya lihat. Tantangan kami ya memang siapa yang tidak jenuh juga ya. Jenuh pasti ada. Dan kami juga menghadapi itu bagaimana mengisi hal-hal yang sifatnya positif. Ya, sifatnya positif, mengisi kegiatan-kegiatan yang tidak kami sadari nanti tiba-tiba sudah mau pulang. Ya, tiba-tiba sudah mau purna tugas. Nah, jadi kita isi selalu dengan kegiatan-kegiatan positif, berbaur dengan masyarakat. Ya, itu sehingga bisa mengatasi tantangan-tantangan yang sifatnya baik dari eksternal maupun internal. Ya, itu Bung Rusdia. Iya. Tentu untuk menjalankan tugas tadi tantangan itu luar biasa. Namun harus didukung juga dengan alat. Betul sekali ya. Harus ada arahan dan binaan juga, bahwasanya kita juga di sini tentara itu manusia biasa. Iya. Tetapi tugas dan tanggung jawab kita harus diutamakan di dalam satu tugas kedinasan maupun penugasan. Alat alutsista kita di sini masih kekurangan, contoh mobil operasional, motor pendukung, karena tadi tantangan seperti narkoba ini luar biasa marak sekali. Begitu banyak jalan-jalan tikus yang sulit dihadapi dengan jumlah kita yang ada saat ini. Tapi itu harus didukung dengan kendaraan-kendaraan yang bisa senyap-senyap untuk bisa memantau segala sesuatu kegiatan. Gimana Pak jumlah kendaraan kita? Masalah kendaraan material yang ada ya, baik kendaraan taktis kami, motor maupun kendaraan roda 4, untuk saat ini terdukung semua. Apa yang tidak bisa, yang kami bisa manfaatkan di sini harus bisa ya. Jadi tidak harus melihat dengan keadaan yang ada sekarang, tetapi kami harus bersyukur bahwasanya di dalam penugasan kami ini sudah terdukung baik dalam kedinasan, negara sudah memberikan fasilitas yang ada, ya kami manfaatkan yang ada. Demikian urus. Kalau untuk asrama kita Pak, itu sudah mendukung atau perlu pembenahan Pak? Karena tempat kenyamanan itu sangat mendukung terkait tentang operasi kita.
Baik. Masalah pos-pos yang ada, yang tergelar saat ini memang kondisinya ya apa yang ada kita lihat ini. Jadi kita tidak bisa harus memilih ya. Penugasan itu saya harus cari tempat penugasan yang enak. Apapun yang sudah difasilitasi oleh negara dari dinas, kami bertugas di sini ya kita tempati. Tujuan utama kita ke depan adalah untuk ya negara kesatuan ini. Bagaimana kita menjaga negara ini tetapi dengan keadaan kita yang sekarang TNI dalam hal ini marinir bisa menyesuaikan dengan keadaan itu. Itu sudah biasa dalam tentara. Ya, TNI khususnya ya. Ya, artinya TNI sebagai alat keamanan negara tuh harus siap dan ikhlas gitu ya Pak ya. Ditempatkan dimanapun, termasuk di Sebatik, di Ambalat sana, harus siap gitu ya Pak. Baik, kemudian ke Danpos Sungai Bajau, ini kan tadi sudah disebutkan tantangan-tantangan baik secara eksternal maupun internal. Nah, bagaimana sih caranya biar bisa membuat tantangan itu menjadi tidak begitu berat dirasakan? Pasti dong ada tipsnya ya Bang Rusdi ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, untuk kami jawab. Untuk bagaimana kita agar tidak tantangan itu tidak terasa, kita berbaur dengan masyarakat tentunya, apalagi di lain tugas pokok kita yang menjaga stabilitas keamanan di sini. Kita berbaur dengan masyarakat, mencari hal positif terutama di bidang olahraga, banyak hal terutama bidang olahraga, terus ada kemasyarakatan yang lainnya terutama seperti kemarin ada siaga di Sebatik seperti pramuka seperti tersebut, kita dukung sama-sama, kita menyalurkan bagaimana generasi muda ini cinta terhadap tanah air, terutama di daerah perbatasan yang tentunya banyak terjadi. Mungkin ada dua sisi yang mungkin dari generasi muda yang tidak ini. Maka kita sebagai TNI di sini kita bertanggung jawab untuk generasi muda, apalagi anak muda-muda sekarang agar memupuk rasa cinta tanah air seperti itu. Kemudian kalau untuk Sertu Marinirla Armin, gimana nih tipsnya nih? Ya kalau saya bujangan, sini hanya ada dua tipsnya. Yang pertama ikhlas, kedua bahagia. Wow, ya. Simple tapi ngena banget gitu ya Bang Rusdi. Iya, ikhlas dan bahagia. Memang suatu pekerjaan ketika kita jalankan dengan ikhlas dan diperkuat oleh bahagia, pasti akan tercapai visi misi. Tapi dengan seperti itu akan bayangan masa depan sudah terlihat itu Bung Armin. Saya doakan ya Bang Armin, semoga cepat ketemu jodohnya. Kalau jodohnya di Sebatik mau siap? Siap dan ikhlas Bung dong. Armin, gimana? Kalau bisa janganlah. Ya. Bang Rusdi, kita kasih kesempatan juga kepada audiens kita, adik-adik ya, yang ingin bertanya silahkan. Nanti sebutkan namanya, kemudian pertanyaannya untuk siapa dan apa pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Syah dari Sekolah SMA Negeri 1 Sebatik. Pertanyaan saya kepada Bapak-bapak mariner, bagaimana perasaan Bapak sebagai dalam menjalankan tugas yang harus Bapak meninggalkan keluarga? Apa yang Bapak rasakan dan bagaimana Bapak menghilangkan rasa rindunya? Terima kasih. Waduh, pertanyaannya berat ini Pak. Demikian. Kayaknya ini bukan Muhammad Rizwan Syah deh, tapi Dilan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kita tampung dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rasman dari SMA Negeri 1 Sebatik. Pertanyaan saya Pak, seperti yang dikatakan Bapak Satgas Marinir tadi, yang dimana tugas tambahan Bapak juga membantu masyarakat, yang dari masyarakat untuk masyarakat. Dan kebetulan kami merupakan perwakilan OSIS dari SMA Negeri 1 Sebatik, dan perencanaan Pak
mungkin ada program kami yang membuat kegiatan berupa lomba antar pelajar di Sebatik nantinya. Pertanyaannya, apakah Bapak dari Satgas Marinir mungkin bersedia nantinya membantu kami untuk menjaga keamanan kegiatan saat kegiatan tersebut berlangsung? Seperti itu, Pak. Dan satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dentil Dida Sankwi dari Sekolah SMA Negeri 1 Sebatik. Seperti yang sudah Bapak dan Satgas sampaikan, terdapat 7 titik pos di Sebatik yang menjaga kawasan yang rawan ada ancaman dari luar. Di tiap pos tersebut, apa saja yang dilakukan jika ada ancaman yang masuk dari luar? Terima kasih. Dentil Dida Sankwi. Boleh mungkin di sesi yang selanjutnya ya. Baik, biar nggak lupa dengan pertanyaannya nih. Kita akan menuju ke Pak dan Satgas dulu untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizwan Syah dari SMA Negeri 1 Sebatik. Tepuk tangan dulu untuk OSIS dari SMA Negeri 1 Sebatik ya. Bagaimana ini Pak untuk menghadapi tantangan eksternal tadi terutama rindu tadi ya? Gimana itu Pak? Dek Rizwan Syah. Oh, Rizwan ya. Terima kasih Adik ya dari SMA 1 Sebatik ya. Baik ya, karena dari tiga narasumber ini saya sudah berkeluarga, yang lain masih bujangan. Oh, dua-dua. Ya. Kalau mereka sama pacar aja. Mereka, ya. Ya, baik ya. Rindu itu berat Dek. Ya. Seperti itu ya. Pertama, memang kami kakak-kakak yang lain juga, bapak-bapak yang lain juga ini adalah aparat negara yang mengabdi untuk negara. Tentunya pasti kita juga selain menjaga keluarga, kita juga harus menjaga negara ini. Kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia tentunya. Itu sudah harga mati. Ya. Bagaimana cara kami, cara saya dan yang lain, bagaimana kalau penugasan itu memang ya seperti itu ya. Kita, keluarga kita sering ditinggalkan pada saat penugasan dan itu sudah menjadi resiko dan konsekuensi saya sebagai abdi negara. Begitu juga nanti adik, mungkin punya cita-cita jadi TNI maupun polisi harus siap. Harus siap tinggalkan keluarga, baik penugasan atau orang tua ya, ataupun pacarnya ya. Ya itu harus siap. Dan bagaimana cara saya mengatasi itu masing-masing punya caranya. Kalau sekarang HP Android kan ya kita tinggal telepon, video call, sudah melepas rasa rindu lah, ya kan sudah tidak ada jarak ya, walaupun memang jarak dan waktu ya, ya kita di sini video, terus memang kalau pulang itu nggak bisa, ya Satgas nggak bisa pulang, kembali ke ini, menunggu, contoh kami di sini 12 bulan deh, ya bagaimana video call, telepon, komunikasi itu penting, ya jadi melepas rasa rindu, melihat lewat HP saja. Ya, kalau dulu tuh bersurat, kalau sekarang kan sudah canggih, sudah ada telepon, ada HP masing-masing kan sudah ada. Nah seperti itu, kalau saya sendiri ya, dan mengisi kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, supaya nggak terasa 1 tahun itu lewat begitu saja, tiba-tiba sudah mau pulang, ketemu ya rasa kangen ini, ya ketemu keluarga, gitu ya. Terima kasih. Pak boleh cuti nggak sih Pak? Selama 12 tahun itu? 12 bulan? Tidak boleh? Selama 12 bulan tidak ada cuti. Tidak ada cuti Tidak ya? ada cuti. Wah ini luar biasa pengabdiannya ya. Saya boleh bertanya lagi Pak? Bapak asalnya dari mana Pak? Perkenalkan saya asalnya dari Sulawesi, Sulawesi Utara, dari Manado.
Dari Manado. Jadi harus meninggalkan keluarga di Manado berarti ya Pak? Kalau keluarga sekarang memang domisili di Surabaya. Surabaya. Karena dinasnya di Surabaya, tetapi kampung halaman di Manado, Sulawesi Utara. Iya, artinya untuk satuan tugas pengamanan perbatasan ini harus ketemu keluarga nanti setelah 12 bulan, seperti Ya, itu? nanti pulang penugasan selesai baru bisa ketemu keluarga. Iya, bagaimana Rizwan? Apakah Rizwan tertarik untuk menjadi seperti bapak-bapak ini? Insya Allah ya. Baik, sudah terjawab ya Rizwan. Kita menuju ke pertanyaan kedua nih Bung Rusdi dari Muhammad Asman. Rasman. Baik. Katanya tadi seperti ini Pak. SMA Negeri 1 Sebatik, khususnya OSIS-nya ini akan melaksanakan kegiatan. Apakah dari pihak Satgas Marinir ini bisa membantu untuk pengamanannya seperti itu? Silakan Pak Danpos, boleh? Baik, terima kasih ya untuk pertanyaan dari Rasman ya. Untuk kami Satgas Marinir selalu siap. Kami ditugaskan di sini terkait dengan tugas pokok kita selalu siap. Walaupun itu adik lukan kami untuk malam hari, siang hari atau pagi hari, silakan telepon kami ada di pos yang terdekat, silakan hubungi kami. Terima kasih. Artinya caranya itu langsung saja datang ke pos ya Pak? Untuk caranya berkaitan bersurat ya, sesuai formal karena kami organisasi, silakan berhubungan dengan Kotis, bersurat apa yang diperlukan untuk keamanan terselenggaranya kegiatan, silakan bersurat, terus nanti akan ditujukan ke pos mana yang akan dimanuverkan oleh Satgas. Terima kasih. Artinya dari Satgas Marinir ini tentunya siap selalu ya untuk membantu pengamanan, baik itu di seluruh kawasan perbatasan ini maupun untuk acara-acara di sekolah gitu ya Pak ya. Jadi tenang aja adik ya, nanti langsung saja mengirimkan surat ya, sekaligus mungkin proposalnya seperti itu ya, untuk bisa dibantu nanti dari sisi pengamanannya. Sebagai bentuk bahwa Marinir itu peduli pendidikan. Iya betul, karena tadi katanya ada bidang pendidikan. Ada. Itu sangat penting. Ya mudah-mudahan nanti dari awal mula minta dukungan untuk keamanan dari Satgas Marinir, mudah-mudahan di antara beberapa orang itu nantinya ke depan akan salah satu menjadi anggota Marinir. Bisa jadi seperti itu jalannya Pak ya. Tapi mungkin kalau masih bingung-bingung bagaimana sih tata cara untuk menjadi Marinir, nanti bisa bicara langsung dengan dan Satgasnya di belakang, atau Bung Armin bisa juga nanti menjelaskan. Bung Armin nampaknya tidak terlalu sibuk ya. Iya. Masih banyak waktu luang gitu ya. Aman ya, sama dan dari Pos Bajau ini aman juga. Aman karena juga, sama, iya aman berdua. ya. Hanya komandan yang belum aman. Main video call Pak ya. Selain itu juga artinya kalau misalnya diminta untuk mengisi materi terkait wawasan kebangsaan bisa ya Pak ya? Bisa. Baik, untuk pertanyaan terakhir, tadi siapa namanya? Denti dari Denti. Jadi tadi sudah disebutkan ada 7 pos ya Bang Rusdi ya. Iya. Nah, apa nih yang dilakukan jika ada hal-hal yang mengancam keamanan yang terjadi? Silakan Pak Armin. Ya, terima kasih Ade ya. Gini ya, kita di sini organisasi, jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di daerah Sebatik, itu kami akan berangkat satu komando. Nanti mungkin akan dijelaskan sama dan Satgas. Kita hanya menjalankan perintah, langsung apabila bergerak sekarang, langsung kita bergerak. Iya. Pak, masih ada yang mau ditambahkan? Dari dan Satgasnya mau menambahkan silakan Pak. Saya tambahkan ya, adik siapa? Denti. Ya, terima kasih. Ancaman ya, ancaman ini banyak deh ya. Ancaman militer, kalau kami sebagai aparat abdi negara ini ancaman militer dan non militer. Ya, di dalam 7 titik pos yang ada, yang tergelar di situ ada pasukannya masing-masing ya. Kenapa sudah dibagi dan tersebar di 7 titik ini? Karena memang
mempunyai tingkat dan kerawanannya masing-masing. Sehingga segala bentuk ancaman yang masuk ke, lebih khususnya ke negara kita, yang menjadi salah satu tugas pokok ini adalah menjaga keamanan. Dan kita di sini juga mengawasi dan menjaga stabilitas tentunya ya. Nah, apa proyeksi kita sebagai satuan tugas yang ditugaskan di daerah Sebatik? Tentunya kita bergerak sesuai dengan tugas pokok kita. Nah, tugas pokok kita apa? Ketika ada ancaman, mungkin dari negara tetangga, ya dari Malaysia, ataupun dari negara kita sendiri. Tentunya kita sesuai dengan tugas masing-masing. Saya sebagai TNI mempertahankan, sedangkan polisi adalah contoh Polri ya, TNI dan Polri. Kalau TNI adalah pertahanan negara, Polri apa? Menjaga keamanan, ya itu ya. Jadi kita sama-sama saling berintegrasi. Apapun segala ancaman baik dalam negeri maupun luar negeri itu kita selalu sesuaikan dengan tugas kita masing-masing. Dengan 7 titik yang ada ini ya kita bergerak dan kita melaksanakan tugas kita sesuai dengan fungsi kita dan tugas pokok yang terkandung yang ada di dalam satuan kita. Seperti itu ya. Ya, sudah terjawab 3 pertanyaan lagi. Untuk di sesi yang kedua masih ada yang ingin bertanya? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmi dari perwakilan Sekolah M. Ayub Sebatik Timur. Akan memberikan pertanyaan kepada Pak Satgas. Seperti tadi, tugas pokok dari Satgas Marinir yaitu menjaga stabilitas masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi anak-anak di kalangan remaja salah menyalahgunakan narkoba. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syaril Syawal, saya dari OSIS SMA Negeri 1 Sebatik. Mungkin seperti yang kita ketahui bersama bahwa tugas pokok Satgas Pantas Marinir Ambalat ini adalah menjaga keamanan dan kedaulatan negara di daerah perbatasan ini. Pertanyaan saya, bagaimana sih bentuk kerjasama Satgas Marinir Ambalat ini dengan beberapa pihak yang terkait, seperti Polri dan lain-lain, dalam mengatasi potensi ancaman yang ada seperti perlintasan barang ilegal dan perdagangan manusia? Baik, terima kasih. Terima kasih. 2 penanya cukup ya? Satu lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, perwakilan dari OSIS M. Ayub Sebatik Timur. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Marinir, seperti yang Bapak katakan tadi, tidak ada cuti ataupun libur. Bagaimana jika ada kondisi yang mengharuskan Bapak pulang, seperti keluarga sakit dan lainnya? Apakah tidak ada dispensasi seperti itu, Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita dapatkan 3 penanya lagi. Yang pertama, langsung aja mungkin dijawab ya untuk bapak-bapak, dari Adinda Resmi ya. Pertanyaannya tadi, bagaimana sih cara mengatasi penyalahgunaan narkoba? Apakah ini juga menjadi tugas dari Satgas Marinir? Silakan Pak Armin, silakan Pak Armin. Sebagai generasi muda Armin, juga nih ya. Bung Armin, silakan Bung Armin. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus. Kayak orangnya. Wow. Oke, untuk masalah narkoba, kalau namanya narkoba di Indonesia kan pasti dilarang keras ya. Otomatis kalau apabila ada penyalahgunaan itu pasti segera ditangani. Dan biasanya narkoba kalau misalnya kami dari Satgas Marinir yang menangkap pelaku tersebut yang menggunakan narkoba, kami
tetap menangkap. Setelah itu akan kami serahkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam narkoba. Terima kasih. Iya. Artinya tetap ada pihak-pihak terkait yang nantinya akan melakukan penindakan seperti itu terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Iya, benar sekali. Baik. Bagaimana Adik Resmi? Selesai penangkapan diserahkan ke pihak kepolisian. Iya, Polsek, ada memang polsek sekitar. Tugas-tugasnya seperti itu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Syawal ya. Muhammad Syawal katanya bagaimana bentuk kerjasama dengan beberapa pihak? Pak Danpos silakan. Baik, untuk pertanyaan dari siapa? Adik Syawal. Nah, seperti ini contohnya ya. Kami jawab. Nah, kami untuk berhubungan dengan integrasi dengan pihak terkait seperti apa Badan Imigrasi. Contohnya kita menangkap TKI, calon TKI mau ke luar negeri, ke seberang negara sebelah tanpa ada prosedur yang tepat. Nah, kita tangkap dan kita akan serahkan ke pihak yang berwajib. Kita tidak semerta-merta untuk kita menangkap terus memprosesnya sendiri. Kita tidak ada kewenangan sedikit pun masalah seperti itu. Jadi kita tetap berintegrasi, kita tangkap, kita amankan dan kita serahkan kepada pihak yang berwenang dan selanjutnya diproses untuk lebih lanjut. Nah, seperti pihak imigrasi. Selanjutnya apa yang ditangani imigrasi yaitu tugas pokoknya imigrasi tersebut. Terjawab ya. Iya, itu salah satu contohnya ya, Adik. Bagaimana Muhammad Syawal? Oke, siap. Dan yang terakhir, pertanyaan dari Muhammad Ramadan ya. Katanya ini kan tidak ada cuti nih Pak. Lalu bagaimana jika ada kondisi yang mengharuskan pulang? Apakah dapat dispensasi? Silahkan Pak dan Satgas. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwasanya di dalam penugasan tidak ada cuti sampai pulang selesai ya. Akan tetapi ada beberapa pertimbangan dan kebijakan saya selaku dan Satgas ketika ada kedukaan orang tua ya, orang tua, anak ataupun yang lain ya, kita juga tidak minta-minta untuk ada musibah di dalam selama penugasan ya. Kemudian ada pun yang sakit ya, anak, istri yang sakit mungkin sudah sekarat ataupun di dalam perawatan yang intensif ya di rumah sakit. Nah, ini adalah kebijakan saya selaku dan Satgas akan memberikan izin beberapa hari untuk menjenguk atau pulang, tetapi tetap harus dilaporkan ya. Nanti itu pun sifatnya bukan cuti tetapi izin untuk melihat, setelah itu kembali lagi ke daerah operasi. Demikian. Iya, seperti itulah bentuk dispensasinya, Adik Muhammad Ramadan. Sudah terjawab ya. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab. Mari kita berikan aplaus kepada adik-adik kita dari Madrasah Aliyah Yips dan dari SMA Negeri 1 Sebatik. Oke, selanjutnya kita akan tanya masing-masing narasumber kita, apa nih yang ingin disampaikan kepada adik-adik kita atau generasi bangsa selanjutnya. Satu kalimat Pak, singkat. Yang pertama, saya hanya menitip pesan ke adik-adik ya, generasi penerus bangsa ini tentunya. Yang pertama adalah cinta tanah air. Ya, cinta tanah air itu banyak ya, karena kalian di sini adalah di daerah perbatasan, beda dengan daerah-daerah yang lain. Intinya kalian sekolah ya untuk meneruskan cita-cita bangsa ini. Apa kedepannya nanti cita-cita kalian? Ya kalian mulai dari sekarang sekolah yang benar, terus kemudian mau lanjut kemana? Sudah ada cita-cita masing-masing kan tentunya. Intinya satu aja, cinta tanah air ya, cinta NKRI. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak dan Satgas. Selanjutnya silakan Pak dan Pos. Sama seperti dan Satgas, NKRI harga mati.
Siap. Selanjutnya yang terakhir. Iya, kalau dari saya mau bilang kalau pengen mendapatkan mutiara, jangan takut menyelam ke dalam lautan yang dalam. Terima kasih. Wow. Pakai artinya apa enggak? Kalau pengen mendapatkan sesuatu, jangan hanya diam, tapi berusaha untuk itu. Luar biasa. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita yang sudah hadir. Yang pertama ada Letu Marinir Presley Briski Musak STH, Komandan Satgas Marinir. Ada Letda Marinir Rizky Galang, Komandan Pos Sungai Bajau. Dan yang terakhir ada Sertu Marinir La Armin. Sebelum menutup perjumpaan kita di Ngopi di Beranda kali ini, boleh Rusdi saya berpantun? Silakan pantun. Boleh ya? Kalau saya berpantun bilangnya? Asik. Biar ganteng rambut disemir. Poni dilempar ke sebelah kiri. RRI Nunukan hadir bersama Satgas Marinir. Bersama mengawal dan menjaga keamanan NKRI. Akhirnya saya Syasha yang bertugas. Dan saya Rusdi Mursalim. Sampai jumpa. Hei kaulah muda, kau punya gairah. Hei kaulah muda, kau punya tenaga. Gunakanlah masa muda untuk bekerja sebelum menjadi tua dan tak berdaya. Hei kaulah muda, kau punya semangat. Hei kaulah muda, kau punya keringat. Kobarkan api juang mencegah maksiat. Jangan kau selalu jadi sasaran nasihat. Kalau masa muda selalu hura-hura, masa depan suram tak akan bahagia. Kalau masa muda selalu foya-foya, masa depan susah takkan bisa jaya. Kaulah muda, kaulah muda, kaulah muda, kaulah muda, sadarlah. Hei kaulah muda, kau punya tantangan. Hei kaulah muda, kau punya harapan. Dari itu janganlah kau berpangku tangan. Sing-singkan lengan baju raih kemenangan. Kaulah muda, kau punya potensi. Kaulah muda, kau punya kreasi. Manfaatkanlah sebelum menyesal nanti. Masa muda takkan pernah terulang lagi.
Kalau masa muda selalu hura-hura, masa depan suram tak akan bahagia. Kalau masa muda selalu hura-hura, masa depan susah takkan bisa jaya. Kaulah muda, kaulah muda, kaulah muda, kaulah muda, sadarlah. Hei kaulah muda, kau punya tantangan. Hei kaulah muda, kau punya harapan. Dari itu janganlah kau berpangku tangan, sisihkan lengan baju raih kemenangan. Kaulah muda. Terima kasih. Telah Anda ikuti Ngopi di Beranda, Ngobrol Pintar di Beranda NKRI. Anda masih mendengarkan 96,3 MHz RRI Nunukan, kanal inspirasi.